Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan kami yaitu IDK Budaya yang selalu mengulik-ulik tentang sejarah kesenian Jaran Kepang atau kesenian apapun. Oke guys, perkenalkan nama saya Ilham di IDK Budaya. Tapi kalau di luar sana ada yang memanggil saya Enggar atau Markoto. Lalu di akun Facebook saya ada Vicky Enggarkan gitu guys. Sebelum kami mulai tentang sejarah paguyuban Narimo Turonggosari, yaitu yang berada di Dusun Klimo, Desa Tegaron, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang guys. Oke, sebelum saya untuk wawancara pada beliau-beliau yang berada di samping saya ini guys, IDK Budaya selalu bicara salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Nusantara, rahayu, rahayu, lan rahayu. Untuk promosi sedikit guys, untuk yang ada di luar sana, yaitu teman-teman IDK Budaya ataupun siapa yang nanti mempunyai hajat yang ingin hiburan murah tapi sangat begitu meriah sekali, sangat menghibur, ya disinilah sebuah paguyuban, yaitu paguyuban Narimo Turonggosari yang berada di Dusun Klimo, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang guys. Siapa saja yang ingin menanggap atau pentas kesenian untuk Jaran Kepang ini sangat murah tapi meriah, mau terpanggil. Nah inilah ini ya. Oke. Sebelum untuk melalui wawancara pada beliau-beliau, saya akan perkenalkan satu demi satu dari beliau-beliau ini. Beliau-beliaunya adalah sesepuh yaitu MTS atau Narimo Turonggosari ya gitu guys. Untuk di samping saya yang pakai petis ini, pakai jaket abu-abu, ganteng dan juga mempesona guys. Ini kalau nggak salah beliau bernama Bapak Ngalimun. Nah ini guys, Bapak Ngalimun. Bapak Ngalimun ini beliau sebagai sesepuh selaku nopo Pak nggih? Kalau boleh tahu. Sesepuh lama. Oh ya, Pak Ngalimun sesepuh ini juga masih muda tapi juga sesepuh. Tapi sebelum untuk lanjut Pak Ketua, salam untuk Mas Slamet yang jualan sayur, matur suwun, sampun dugi teng kampung jenengan niki, jare jenengan nguling-nguling sampun dugi niki Pak Slamet nggih. Nah, niki yang kedua, ya inilah ketua dari paguyuban Narimo Turonggosari ini. Nah, niki ketua ini tasih bagus. Tasih mem. Nggih. Oke, gokil akan kula niku beliau adalah sebagai ketua yang bernama Bapak Mudiono guys. Nah, gitu. Lalu jenengan sekedar mikirin. Niki sesepuh. Ya, ini Mbah Kakung kiambak niki, Mbah Kakung niki sampun sepah kiambak niki. Bari namo Pak Kamto nggih. Nah, niki Pak Kamto niki nggih. Nggih Pak Kamto, terus dirase malih anten sesepuh. Adi Pak nggih. Saya sedaya kemawon niku. Niku bae niku naminipun Bapak Pantono nggih. Nah, tapi alhamdulillah di paguyuban Narimo Turonggosari ini ternyata juga kehadiran istilahnya Pak Kadus. Kalau di Pak Kadus itu pripun Pak? Masih sing duwe mriki ngoten nggih. Niki Pak Kadus niki tasih nem guys, mungkin sepantaran kula ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah niki Pak Kadus niki yang bernama Bapak Mudiono niki. Niki tasih bagus kiambak niki saya niki. Niki dan saya niku kudu nem-nem niku benar niki. Oke guys, untuk perkenalan alhamdulillah sudah kita lalui di IDK Budaya. Mari kita wawancara satu persatu dari pertanyaan IDK Budaya ya guys. Tapi sebelum IDK Budaya bertanya lebih lanjut, IDK Budaya selalu sowan atau assalamualaikum gitu Pak. Nah ini saya sampaikan sebelum dan sesudahnya kami IDK Budaya dengan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran kami mengganggu pas dengan ajeng latihan napa-napa pangapunten ingkang kathah ngoten nggih. Alhamdulillah sowan dateng
Paguyuban Narimo Turogosari sampun diizini kali Bapak Kadus, kali Bapak Ketua, matur suwun sanget untuk meninjak lanjuti karena waktu sudah menginjak malam. Turun meneh pun rada adem kula ya. Saestu nggih. Niku oke guys. Untuk pertanyaan pertama di IDK Budaya bersama dengan Paguyuban Narimo Turogosari. Pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana sejarah Narimo Turogosari? Kok bisa dinamakan Narimo Turogosari itu? Dulunya sejarahnya gimana? Mungkin dari apa ke apa? Nah, ini kok bisa dinamakan Narimo Turogosari dan Narimo itu apa? Turogosari itu apa? Maka siapa saja yang menjawab kami persilakan, monggo. Mungkin Mbah Narimun, mungkin Mbah Kanto, mungkin Mbah Wantono, kawinipun Bapak Mudiono, kawin Bapak Kadus ini. Siapa yang ingin menjawab tentang sejarah ini untuk agar kenapa? Agar nanti generasi penerus di Paguyuban Narimo Turogosari Jalan Kepang yang berada di Klimon ini biar tahu gitu Pak. Nggih, monggo. Kalau selaku Pak Ngalimun mawon selaku sesepuh sing luwih paham detail berdirinya Narimo Turogosari, monggo. Nggih langsung mawon nggih. Nggih. Niki kenapa nak nggih jeneng Narimo Turogosari niku iki panjenengan apa maksudnya enten cara-carane niku ki kepanjangan. Artine enten Narimo niku pancen nak napa panci nak Narimo niku riyin ini cara-carane niku danyangin niku pancen tiyake niku Narimo. Upami enten masalah niku kok mboten wedi niku mboten ning mboten kalah ning dadi Narimo. Lajeng Turangga niku wong pancen niku enten jarang Jepang. Lah niku nggih Turangga niku nggih jarang niku. Lah sari niku supatose sing mboten kok ger napa keseniane tok niku mboten sing sari. Ning nggih saged niku jualan desa. Dadi nak napa niku keseniane niku sae nggih. Iki mawon niku nek nggih tumut sae mawon. Dadi saged niku Narimo Turogosari niku saged njunjung napa asma desa. Oh, oke guys. Ternyata beliau menjawab dengan bahasa Jawa. Insya Allah saya perjelas dengan bahasa Indonesia guys. Kalau salah mohon maaf. Karena apa? Kami adalah semua manusia. Manusia itu tidak luput dari dosa, itu wajibnya diselimutkan. Oke, beliau Pak Ngalimun tadi menjawab tentang Narimo Turogosari. Narimo itu ada kepanjangan. Narimo Turogosari ternyata ada kepanjangan. Ternyata itu adalah sebuah danyang. Nah, si danyangnya Narimo niku tawi Paguyuban di Klimon niku wongin rimo ngoten nggih atau ikhlas lah terima apa adanya ngoten niku nggih. Sepenting ikhlas dari taala wongin rimo. Kalau Turangga itu ternyata kan di Jalan Kepang pasti ada namanya Turangga gitu. Kalau Sari ternyata untuk menjunjung nama baik atau agar seluruh di dusun Klimon iki ingkang guyub rukun ngoten niku nggih. Nah, niku ternyata gitu guys. Nah, untuk menjalankan kok ada sejarahnya di Jalan Kepang itu sejarahnya itu pripun? Gimana nih Mbak? Monggo mungkin dulunya dari ketoprak atau dari apa rodan atau apa. Nah, otomatis kan dari niku riyen toh. Nah, dari situ lama-lama kok muncullah sebuah ide Jalan Kepang atau apa kan pasti ada di sana. Ada. Nah, niku sinten ingkang menjawab niku sejarah. Nggih. Langsung jawab nggih. Menika sejarahipun wontenipun ing mriki wonten kesenian Narimo Turogosari niku rugi wontenipun rodat. Kontulan. Kontulan niku waune kan kanca-kanca niku ingkang ningali namung bapakne kalih mbokne kan. Lha gadah ketingkatan. Gadah ketingkatan iki
kersane akeh wong nonton ki pripun nonton. Lajeng kanca-kanca musyawarah ngawonaken soreng dulu, soreng prajuritan. Sasampunipun wonten prajuritan, ya niku langsung nggih menika nginjak pengin napa sawerna deng-denge kuda lumping. Lajeng kanca-kanca muda mriki niku badhe ngawontenaken reog nggih kuda lumping niku. Iku sejarahipun rumiyin menika ngoten menika lajeng nggih terus terang gandeng mriki niki kados ingkang dipun ngendikaken Pak Ngalimun kala wau. Badhe ngawontenaken reog mriki menika utang wonten Mas. Oh nggih. Pados pun damel tugas gamelan, reog, kendang. Zaman rumiyin niku saking karepe badhe ngawontenaken reog niku. Nggih, nek taune kula nggih mboten kamutan tahun kinten ngoten nggih mboten kamutan taun. Nggih, ternyata beliau Pak Wanto juga menjawab dengan bahasa Jawa guys ya. Ternyata dulunya itu belum ada yang namanya jaran kepang, gitu Pak ya. Belum ada namanya jaran kepang di dusun Klimo itu belum ada. Nah, dulunya rodat. Nah, rodat itu dulunya dari bapak sama ibu ngoten nggih. Nah, ternyata lambat laun. Lambat laut rodatnya itu kan ada yang namanya istilahnya dari musyawarah masyarakat. Ayo gimana kita untuk menambah kesenian baru kan ngoten nggih. Nah, menambah kesenian baru, tetapi rodat ini tidak mati itu tidak vakum ya? Bukan ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ternyata rodat juga masih ada. Lalu seluruh masyarakat Klimo itu rembukan musyawarah, terjadilah sebuah paguyuban yang bernama Narimo Turobosari ya. Oh, soreng dulu ya, Pak. Ya, Oh, ternyata soreng dulu, guys. Oh, maklum, manusia Mas. Ternyata soreng dulu, guys. Sebelum ada jalan kepang, ternyata soreng dulu. Nah, dari rodat pindah ke soreng. Nah, kesenian soreng barulah jalan kepang ngoten Pak nggih. Nah, kalau nama soreng dulu tuh namanya apa masih Narimo Turobosari atau gimana Pak? Kredo Mudo Budaya. Kredo Mudo Budaya. Oh, ternyata dulunya soreng itu namanya Kredo Mudo Budaya. Nah, soreng guys, belum jalan kepang, masih soreng guys. Nah, ini untuk roda. Pasti kan juga ada namanya tuh Pak. Ya maaf, karena kan kami sering ngulik-ngulik tentang sejarah, tapi itu kalau boleh tahu namanya nopo. Namanya supaya nggih, mboten napa-napa niki. Kontulan itu nggih. Kontulan itu. Nek roda kontulan utawi roda niku sami niku nami nggih namung kontulan nggih. Sedaya mboten wonten langenipun. Oh, ngoten. Oh, ternyata rodat dan kontulan itu satu guys, satu jenis. Kontulan ya rodat ya kontulan gitu guys. Mudeng urung. Pun mudeng mriko jojo. Guys. Nah ini tadi kan beliau Pak Wantoran mendikan kali Idika Budaya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana agar tahu. Mesti kan ono keluh kesah niku wae. Nah, susah senengnya kan di jalan kepang kan pasti ada. Nah, tapi jenengan bilang sama Idika Budaya bahwa sana itu bon. Nah, kalau niku bone tinggi. Gimana kan biar tahu biar jelas sampeyan. Oh, ternyata Narimo Turobosari niku kisah iki tembiyen ternyata utang iki. Tapi kas pemberian. Berarti kan sedih banget ya Pak. Amin. Kalau beritanya itu bone pundi. Nggih, niku bone niku wawane anggenipun padha tangan danganipun nggih warga. Dana umum badhe kangge bangun masjid niku. Oh, ngoten. Nggih, dibolongin kangge niku anggenipun badhe ngawontenaken bangun masjid niku tasih beberapa bulan gitu. Lajeng dipendhet kalih kanca-kanca niku, kanca rombongan niku damel niku pertama damel tempat gamelan, reog, kendang nggih sak cekape niku. Zaman rumiyin nggih bendi. Ternyata guys, nah inilah yang dinamakan dusun Klimo itu ternyata grup rukunnya begitu mempesona guys. Kalau di Idika Budaya mempesona Pak. Kenapa? Itu sebuah masjid, dana dari masjid diutangi riye damel
tumbas paguyuban utawi tumbas. Nah, alhamdulillah sampun lunas. Inilah ya, itulah namanya keluh kesah di paguyuban pasti ada, itu pasti. Karena apa? Tidak ada namanya langsung del atau langsung bermak duduk kalau bahasa nggih. Ternyata dulunya kasbon dulu ke masjid, alhamdulillah seluruh masyarakat Kliwon niku guyub rukune sangat wah seneng kula Pak. Nembe niki kula Pak. Enten guyub rukun mugi gemah lipat jinawi. Amin. Amin nggih guys. Nah ini untuk sesepuh-sesepuh yang dulu Pak. Apakah yang dulu itu masih ada? Masih ada semua. Alhamdulillah kalau masih ada semua. Kalau boleh tahu kan masih ada ya, masih ada ya, semoga ini ngangesan iki nggih sebagian mboten sampun mboten mangken wonten dusun Rimo. Oh nggih. Nek sesuai rumiyin nggih menika. Cuman di zaman logat kali di kampung. Di kampung. Nggih pindah kampung. Mungkin bisa Nggih, amin. Nggih, oke. Pak, kami gede Pak. Baik ada mencoba saya. Nembe tuki mriki kayak niki kok. Oke, untuk sejarah. Niku kan jenengan iki tunggase komplit niku pun niku. Dereng komplit. Pas bon mawon niku nggih dereng komplit nembe. Bisa kalah tok niku. Lah niki riyopun sekali rumiyin. Oh, lah niki kok saged gadah apa niku jaran kepangan niku mbiyen pripun Pak? Iuran niku wargane buron kerja. Berarti upaminipun enten wong luruk. Nggih. Ujung pasir, nopo oh, Betul men, sabuan lah. Gunung yo. Terus gunung yo betul men, masuk iki. Iki sangat kemarin niku. Nah, ini banyak yang ngeri bencana. Iya terang-terang nek riwayate niku iki nggih. Ibu-ibu nggih saking karepe Mas. Sangat lagi kehilangan. Oh, ternyata ini juga sedih lagi, guys. Sedih banget, tapi alhamdulillah sudah menjadi paguyuban begitu terkenal, guys. Alhamdulillah. Ternyata dulunya setelah beliau-beliaunya atau sesepuh-sepuh dulu itu bon, itu aja baru beli alat aja guys ya, seperti gending, kendang dan sebagainya itu hanya cuma dapat alat guys. Ya saya tanyakan lagi, ternyata jalan kepangnya pun buruk guys. Buruk, nanti buruk lah guys, muli. Buruk itu muli guys. Nah buruk ternyata beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu buruk pasir. Dari pasir ke atas gunung ke bawah, ke gunung ke bawah. Niku kalau dihitung berapa kilometer, mesti mengkis 5 guys. Itu guys. Nah, tadi dipanggil. Begitu, wah salut nih gitu. Salut itu unik. Maksudnya sejarah yang begitu apa kalau ke saya kalau ngoten niku. Nah, untuk teman-teman remaja-remaja guys, sing gending, sing kendang go nanti sejarah loro guys. Oke. Itu baru jalan kepang nggih. Kostum nggih. Kostum nggih enten malih. Siji malih niku Pak. Pripun niku kecake kok saged jelas kostum niku Pak. Ini tenggene terus dulu iuran gede-gede. Ngantos tahunan itu nembe asal tunggal. Nah ini dilumpuke. Biasa kejantan. Men jeneng jago kita sing kurang malih. Ya usahane terus. Wonten sing nambah nggih matur nuwun. Oh ternyata juga sedih lagi guys, tapi apa lah namanya sejarah tuh pasti ada sedihnya, ada senengnya. Ono senengnya, ono susah. Kan ngoten niku. Nah, ternyata beliau-beliau tadi bilang kepada Etika Budaya bahwasanya seragam pun iuran warga guys. Nah ini untuk teman-teman, ayo ojo lali. Dari 2000. Oh 2000. Sekarang guys. Kalau hari ini tahun 2023 no gampang insyaallah. Bilang aja pemerintah ACC dana itu nggih. Halo pemerintah jangan lupa buat dana hibah pada paguyuban Arimo Turonggosari yang berada di Klimo, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang guys. Mbak Ganjar, halo. Oke,
ternyata saya sudah atau kami di Kabudaya sudah tahu tentang sejarah begitu miris atau istilah begitu sekian perjuangan sangat-sangat besar buat sebuah paguyuban Narimo Turkosa ini sangat besar. Ini untuk Pak Kadus sendiri, selaku Pak Kadus selaku pemimpin dusun Kelimo ini. Nah, ini kan beliau kan sudah menjabat berapa tahun? Udah hampir 20 tahunan. Putih digantos. Apa digantos Mas niki mau terus. Niki Pak Kadus iki sae gitu sini. Alhamdulillah sae niki. Kula kata wajane pun sae niki. Apa digantos nggih Pak nggih. Sae itu apa digantos niki mau. Sae nggih Pak nggih. Iki bisa jelai. Bisa jelai Pak. Nggih. Sae tenan. Boten napa-napa. Tapi Pak Kadus ikhlas kok. Nggih Pak nggih. Insyaallah. Jenengan paguyubane di Kelimo Narimo Turkosari niki jenengan gadah paguyuban iki seneng apa Pak? Alhamdulillah seneng Banget lagi. Ya niku sejarah kan udah dituturkan sama beliau-beliaunya, ada Pak Sepuh, Pak Tua semua yang di sini. Tentunya dari awal saya jadi pamong di sini. Oh iya betul. Ya, dari awal adanya rodat saya masih kecil. Dulu mbah-mbah sama bapak-bapak saya itu kan tadi yang udah diceritakan adanya rodat sampai soreng itu ketuanya yang menjabat sekarang udah pindah di Tegaron sendiri, terus Pak Kamto sendiri, dan pemain juga Pak Matono juga dulu soreng-soreng. Setelah pemain soreng itu kan adanya ini masih dulu remaja-remaja masih semangat-semangatnya. Wong dhisik niku pas entene soreng niku wis mau penontonnya lagi. Seneng kok dengan lambat laun adanya maraknya kesenian jaran kepang. Ternyata yang tadi udah dilalui, entah dari dulu ada yang buruh namanya persatuan dulu Mas Mas. Persatuan itu kalau macul bareng-bareng ya tadi kan udah diceritakan ya semua. Setelah sekitar 2000 sebulan lebih itu baru mungkin ada sekedar dari desa itu udah baru ada mungkin sekedar bantuan yang dari 2 juta itu baru itu mungkin dari peralatan lebih bisa nambah sidik-sidik. Nah ini bisa berkembang. Syukur alhamdulillah dari kegiatan dari remaja, dari bapak-bapak yang mana namanya Biu Brukun tadi, ada yang tarian dari awalnya 2000 itu dari cuman kegiatan ini arep kudune piye berkembangnya niku nembe sing nom-nom ngracik jogete alhamdulillah sing nom-nom niku jogete iki sodo ngracik dhewe-dhewe Mas karo bantane sing sepuh dari musiknya nak dingane di antara perpaduan itu gimana ben tambah seru penggemar yang alhamdulillah sampai saat ini tentunya dari saya sendiri sebagai pengasuh di dusun saya merasa bangga karena atas guyub rukuni warga semua ini karena dari sini kan kesenian itu udah dianggap dari dusun Mas bukan kelompok atau yang namanya organisasi enggak tapi juga sama-sama dusun dikatakan dusun tadi ini gandeng dusun ini cilik Mas ini kecil Saya itu dia kalau mau kisah Pak. Ini Pak tak maafan. ben iso rame ben iso apik ya gini berkat persatuan ini alhamdulillah sampai berkembang sampai saat ini ya lumayan ono tanggapan ono nambahi perangkat iki nak kesenian niku nak sak mawane kok di nganu karo hasilnya lah ora Mas cuman dari tadi yo tekne wong seni iki pancen wong seneng Mas. Agar dhewe kan dadine ya sampai saat ini alhamdulillah sidik-sidik iso berkembang ya ono tanggapan iso gawe kegiatan bareng. Gitu. Oke itu. Nggih, aja digenti niki mawon. Cocok oleh Pak Kadus telah menjelaskan begitu gamblang. Ternyata Pak Kadus nembe ngetos niki sejarah Pak jenengan. Nah, ternyata Pak Kadus pun baru tahu ini. Dulunya Pak Kadus
masih kecil, ada sore itu masih kecil, tapi sekarang sudah menjadi pamong, menjadi apa istilahnya bapak-bapak yang krimo. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan kedua itu tahun berapa paguyuban seni jaran kepang Narimo Turogosari itu tahun berapa kalau kita tahu? Sak imute dengan mawon. Nah, menawi nipun nak di sana-sana yang saya ikut niku biasanya kok kadang-kadang itu berani lari, kadang-kadang kita lari, tahun kok betul nopo. Malah 9 ya Mas. Mas ini kok, nah, ngetos niku. Kepala 9 Mas. Ketuanya yang dulu mah nggak tahu. Parlet? Undang sih. Pak Yanto. Bali. Bali? Ambil Wangsel kayak Saya guys, sponsor guys. sponsor orang sugani ngomong petang-petang kok iso diangen-angen gitu kan. Terus iki nggo ngerti mentol-tolan kula Pak. Dan kalau benar di IDK itu enten iku biasanya 2005. Oke, ketuanya Pak Salimin. Ketuanya Pak Salimin. Berarti sekitar Masih 2005 awal Mangkat tangan. berdirinya Narimo Turunggosari itu. Berarti lama loh Pak. 2005 sekarang 2023. Berarti berapa tahun situ loh? 11. Oh lah. Mudah-mudahan bisa. Aniku pun 20. Niku sing reoke niku berdirinya reok. Ternyata di Paguyuban Narimo Turunggosari itu ternyata berdiri tahun 2005 guys. Coba bayangkan 2005 sampai tahun 2023 Januari guys, nanti mawon tahun baru, berarti hampir 20 tahun lebih guys. Alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih berdiri kokoh dan tegak seperti semen 3 roda. Satu lagi. Macet sedilo pas nembe nyebar-nyebar Covid iki Mas. Itu semua semua di seluruh dunia ngoten niku. Alhamdulillah sampun dilalui dengan sehat walafiat Pak. Amin. Ya sorenya berhenti. Oke, untuk menginjak pertanyaan yang ketiga Pak. Pertanyaan yang ketiga di IDK Buddha itu tidak kemungkinan besar pasti ada yang mendirikan. Kalau boleh tahu siapa yang mendirikan Paguyuban Narimo Turunggosari Jaran Kepang Pak? Kalau boleh tahu itu. Pihak pemuda. Pihak pemuda. Iya. Oh, Pemuda. berarti yang dulu Maksudnya ya warga gitu. warga dan Warga Klimo. oh, ternyata ya dari itu tadi ya, Ya, dari dari sore warga. tadi ya, dari sore menginjak ke Paguyuban Jaran Kepang niku wau. Berarti dari seluruh masyarakat di Momoten iki nggih. Dari warga. Sampai sekarang juga gitu Mas, kan ada beberapa penampilan, terutama kini sore kan masih tetap Masih, dilakukan. sorenya gitu, masih. Mas. Kadang-kadang tadi disebut sama Mbak Sesepuh tadi, kadang ini kadang dia nyanyi kok kelangenane soreng. Kadang sebelum pentas apa ini Kuda lumping. kuda lumping juga dari soreng itu tetap ditampilkan dulu. Baru nanti setelah itu kan ada banyak, ada tari yang tari glindrong, tari jingkrak, tari yang paling menonjol sekarang kan tari satrio. Kalau satrio sendiri ada satrio kembar, satrio manggolo, itu dari kreasi sekarang itu. Oh, ternyata di Paguyuban Narimo Turunggosari itu sebelum pentas guys, soreng dulu guys. Nah, permainan soreng dulu, pentas soreng dulu, baru Jaran Kepang. Nah, sebenarnya pertanyaan yang keempat tuh yaitu sebelah tari, tapi beliau Pak Kadus sudah menjelaskan ternyata guys. Untuk menyingkat waktu mungkin ternyata di Paguyuban Narimo Turunggosari yang ada di Klimoni tadi ini, ternyata beliau bilang bahwasanya ada tari yang namanya apa tuh? Kembar. Glindrong. Betul. Satrio Niki, nah kalau glindrong kan dari alat musik pastinya kan. Nah kalau satrio kembar, Pak. Nah satrio kembar itu apakah satrio kembarnya atau dari istilahnya maaf kata ya Pak ya, Ya. atau dari sebuah namanya kembar antara
pohon atau apa kembar di satu jadi satu atau gimana? Ceritanya gimana kok bisa nama satrio kembar? Nah, ini kan pasti ada ini. Mulai ini soal satrio kembar itu kan dari apa? Pemain. Tadi dari pemain tadi. Pemain. Yang namanya satrio kembar. Jadi sebuah pementasan itu ada ya namanya yang pentas ada satrionya. Contohnya pemain itu satrio itu ada 2. Selain yang nanti tampil yang berjejer ada 2 itu yang dioptimalkan di depan nanti seolah-olah menggambarkan sesuatu tarian yang dari 2 orang tadi kan seolah-olah mirip atau kembar. Gitu. Berarti itu mang real murni sebuah satrio kembar tadi ya, bukan istilahnya mama kata ya. Kan ada yang namanya istilahnya dari kembar apa namanya kali atau apa terus diikut jadikan satu itu ceritanya. Kan ceritanya itu ada kan. Oh ternyata satrio kembar berasal dari pemuda tadi ya, satrio tadi unik. Oh. Terus ada lagi apa lagi namanya selain satrio kembar tadi? Yang unik tadi loh. Satrio Manggolo atau yang Jingkrak. Yang Manggolo. Manggolo kan tergeger apa itu Pak? Satrio Manggolo itu menceritakan seseorang kesatria yang gagah pemberanting namanya Manggolo kan terdepan. Jadi satrio terdepan, Manggolo. Oh, Manggolo itu depan. Oh, berarti antara satrio kembar dan satrio Manggolo jadi satu atau event sendiri. Oh, sendiri. Iya. Oh, berarti kisahnya sendiri gitu Pak ya. Iya. Oh. Gitu guys, ternyata di Paguyuban Narimo Turgosari yang pertama itu ada namanya tari satrio. Nah, itu sendiri menggambarkan sebuah kesatria yang kembar untuk membasmi kejahatan itu lagi. Wah, perang dada geng. Nah, terus Manggolo tadi, Manggolo itu paling perkasa, itu Pak. Nah, terus yang satu lagi Pak. Jingkrak. Nah, ini aneh guys. Ini aneh nih guys. Sebuah paguyuban mempunyai tarian satrio jingkrak nih. Tari jingkrak bukan satrio. Nah, ini guys. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan untuk teman-teman IDK yang di luar sana. Nah, ini ada namanya tari jingkrak. Ceritanya jingkrak kalau nggih mboten ngertos siapa yang ingin menjelaskan. Ini unik nih ada tari jingkrak soalnya ini guys. Baru tahu ini saya Pak. Monggo. Pak Tuan atau Pak Sepuh monggo. Ibu Pak. Silakan saya. Monggo Pak kerjaan niku dadi sambur Pak Sepuh. Nah, napa tari jingkrak niku nak mengken kula. Jingkrak niki tarian sing paling asal. Oh, ngoten. Tegese nggih jingkrak niku dipados nang jaran. Tegese napa beberapa tarian yang paling kasar, yang paling keras cuman Oh, gitu ya. Oh, ternyata di IDK Budaya dan teman-teman yang di luar sana harus tahu nih guys. Ya, sebuah tarian jingkrak. Tarian jingkrak itu tarian yang sangat keras. Ya, istilahnya gini guys. Jaran nak didemek buntute asli mesti bedal. Gitu guys. Nah, itu mental itu. Yang saya tahu gitu Pak ya. Itu. Nah, itu ibarat kata seperti tari jaran tari jingkrak tadi ngoten Pak nggih. Nah, ternyata apabila kok jenenge jaran kok demek buntute mesti bedal. Nah, itu juga di Narimo Turgosari ini punya namanya jaran jingkrak, tari jingkrak. Jingkrak niku keras, pokoke wis kaya ngono kae. Sesuk nek pengen weruh nonton dhewe guys. Nanggapo dhewe ya, ini nanggapo dhewe guys. Soalnya unik, belum ada namanya tari jingkrak guys. Nah, ini di Paguyuban Narimo Turgosari ini ada namanya tari jingkrak. Selain tari jingkrak, Menggolo dan satrio kembar itu yang unik tarian apa lagi? Mungkin kan istilahnya gini Pak ya, maaf kata ya, dari remaja ke remaja karena kan yang nari-nari kan pasti ada yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi gitu. Kita mesti Pak. Ki angkat-angkat monggo. Nah niku ada lagi enggak Pak? Tari sing kolaborasi unik. Nanti ketemu Mas.
karena saat ini kuwi kuwi nopo marai yang sedih Oh, ada loh tari putri cewek-cewek. Oh, ada guys. ini gendrong putri. Gendrong putri. Nah, kenapa biasanya kan topeng ayu kan iki gendrong putri. Gitu ya. Dadose ingkang nari nggih sedanten. Ini guys, ada ceweknya guys. Ayu. Kalau beliau tahu ya susah nonton diri. Nah, dapat diri guys. Ternyata ada namanya sebuah paguyuban di Narimotoro Gosari itu ada tari cewek, yaitu tari apa tadi namanya? Gendrong. Oh, berarti dari alat musik tadi yang gendrong itu ya? Oh, gendrong putri guys, Pak. Asik. Oke Pak, alhamdulillah kan udah selesai dari pertanyaan yang etika budaya. Semua sudah dilalui, sudah jelas, sudah gamblang. Nanti visi dan misi atau untuk generasi penerus agar tidak punah atau orang Israel kepada obor pripun carane monggo panjenengan sini kan ben make generasi penerus biar tahu lah visi misinya untuk Narimotoro Gosari ben piye ora punah, ayo terus maju terus ngoten. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Kadus jangan ini. Apa Pak? Kadus mawon. Pak Kadus. Terutama kalau buat visi misi ya itu terutama kan dari penggerak sendiri dari para remaja pemuda yang dinamakan tulang punggung masyarakat. Betul. Biar ini kegiatan seperti ini enggak sekedar organisasi tapi dimiliki sebagai masyarakat Limo sendiri. Makanya antara persatuan itu tetap dijaga. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu dirembuk itu pokoknya intinya visi dan misi itu kekuatan dari remaja sama pemudanya. Nanti baru didukung serta doanya dari sepuh-sepuh persatuan itu ya. Yang terutama persatuan. Nah, untuk generasi penerus agar teman-teman atau mungkin penjang Mas Rabi anak itu terus ini ben buatan lali kali paguyuban Narimotoro Gosari. Makanya ini Mas, tadi kan belum disinggung dari segi tadi kan ini juga dari anak-anak dari yang kelas kemarin SD sekarang SMP itu ada tarian juga yang kecil tadi nggak disebut tapi biar enggak punah itu yang kecil-kecil generasi penerus udah dilatih sekarang cuman dari blindrong kecil sementara nanti kan kalau yang cewek udah ada perencanaan cewek kan ada ibu-ibu juga ada yang masih cewek itu Mas itu biar nggak punah dari yang segi ibu juga cewek muda atau cewek ibu? Nah, cewek ibu-ibu dari segi ibu muda berarti yang sekarang yang masih remaja udah sekedar dikasih pelatihan seperti Satrio kan ada yang Satrio kembar itu nanti dikasih yang cewek tadi itu ada Mas itu memang biar nggak punah dari segi yang kecil-kecil udah mulai dilatih gitu. Oke guys, ternyata yang kisi misi tadi sebenarnya intinya kamu Pak lupa Pak Kerukunan monggo sareng-sareng. Sepenting rukun. Nah, guyub rukun iki apik. Ojo tok perang, penting rukun wis seneng Pak. Nah, iku lah. Untuk generasi penerus ternyata beliau Pak Kadus ini Pak Mujiono tadi bilang bahwasanya sudah ada tari anak-anak dari SD sampai SMP itu Pak ya. Nah, itu sudah ada. Mudah-mudahan besok lagi atau tahun yang ada lagi atau siapapun terus mengikuti itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan begitu ini ayo sing rukun piye carane bangun sebuah paguyuban Narimotoro Gosari ini ben tambah jaya, ben tambah sukses. Ngoten Pak nggih. Nah, niku untuk penambahan dari IDK budaya ngoten niku nggih. Oke, untuk pertanyaan tanya jawab di IDK budaya paguyuban Narimotoro Gosari yang berada di Dusun Klimo, Desa Tegaron, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang.
alhamdulillah sampun paripurna guys. Paripurna itu wis selesai. Nah bahasa Indonesia the end guys. Ya the end, oke. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah gamblang. Beliau-beliau sudah menceritakan tentang sejarahnya dari tahun berapa sudah gamblang juga, yang mendirikan ternyata sudah karena ternyata seluruh masyarakat gitu ya. Sudah kita tanya sudah selesai dan juga tari-tari pun sudah dipopuler, sudah kami rangkum di Etika Budaya. Nah, tapi sebelum Etika Budaya ditutup acara ini, saya minta bantuannya guys. Nah, di sini ada tulisan subscribe. Aku ya promosi toh guys. Ini ada subscribe. Tolong dipencet subscribe guys. Pencet subscribe, lalu ada sebelah lonceng lagi, kuning ngoten niku nggih. Nah, lalu di sini ada tulisan jempol, gambar jempol ampun di bawah. Nah, di bawah jenengan sakit toh diriku. Lalu di atas berarti Anda menyukai channel kami guys. Lalu di komentar, di Etika Budaya kenapa ada komentar? Komentarmu adalah semangatku guys. Kalau nggak ada komentar, ya piye meneh. Karena apa? Komentar adalah semangat guys. Oke guys, begitu. Oke. Baik. Sebelum Etika Budaya cukup tutup juga, Etika Budaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami hanyalah semua manusia, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, lakui paten ora ono yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.